Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat. Ketemu lagi dengan Osimba Beda Channel. Di video kali ini aku membahas seputar membalas pertanyaan aja dari teman-teman yang udah komen di YT aku ya. Jadi Kak, rekomendasi koin kripto apa yang bagus untuk trading harian? Sebenarnya di video-video sebelumnya itu aku udah sering membahas ya tentang beberapa kripto yang bagus untuk kita trading untuk profit harian. Sorry ya, aku batuk dulu, mungkin butuh minum, tapi di kamar gak ada minum ini. Oke, nah di sini aku rekomendasiin buat teman-teman ya. Pertama, kalau kalian masih pemula untuk trading, sebelum menentukan pembelian, kalian harus cari info dulu dan pastikan pilih beberapa kripto, minimal 5 kripto yang kalian favoritkan, dan kalian harus pelajari satu persatu kripto itu marketnya gimana, launchingnya kapan, terus market candlesticknya itu juga gimana, perkembangan kriptonya gimana, yang trading itu seperti itu harus dilihat semuanya, dan infonya itu seperti apa kan ada ya di Twitter, di website seperti itu. Nah, cuman kalau boleh aku kasih saran ya teman-teman, di sini banyak kok kripto yang bagus. Kenapa kita harus memilih kripto yang tidak bagus seperti itu? Nah, hati-hati kalau masih baru, jangan terlalu cepat mengikuti yang lagi viral. Misalkan contoh nih, ada koin kripto yang lagi viral, naiknya itu berapa ratus persen, tiba-tiba kalian ikutan beli seperti itu. Contoh di sini misalkan kayak gini ya. Kalau kenaikannya udah seperti ini ya harus dicek dulu. Misalkan contoh, ini baru contoh ya teman-teman, misalkan contoh beli aja, itu lagi naik, itu masih akan naik lagi. Nah, hati-hati untuk di situ, jangan langsung dibeli. Nah, contohnya seperti ini kan udah naik terus nih. Kalau kalian beli di posisi ini, yang ada kalian bakalan nyangkut, dan nyangkutnya itu dalam posisi waktu lama, karena setelah di sini dia pasti akan balik lagi ke 600-an ke bawah seperti itu ya. Ini hanya contoh aja. Jadi untuk memilih dan waktunya beli, jangan yang seperti ini. Terus waktunya yang seperti apa Kak, dan contoh kripto apa aja yang bisa ditradingkan untuk harian? Kalau aku sarankan, kalau kalian mau trading harian, ambil aja, pelajari beberapa kripto ini. Kalau kalian modalnya gede, kalian bisa di BTC, Ethereum, BNB, Solana, yang harganya pokoknya yang jutaan ya itu. Terus kalau modalnya kalian standar, modalnya misalkan 5 juta ke bawah, 10 juta ke bawah, itu bisa ambil di yang bagus, XRP, PP, Doge, Sui, kayak ada Dogecoin, Shiba Inu, PP, itu masih bisa. Terus beberapa kripto lain, misalkan kripto yang kalian pelajari bagus, misalkan TRX, Ondo, XLM, pokoknya yang harganya kalau untuk 10 juta ke bawah, pengen profitnya per harinya 100, 200, 300 ribu, insya Allah bisa. 500 ribu kemungkinan juga bisa, tapi dengan catatan itu juga 10 juta nggak ditradingkan semuanya, tapi cuma separuhnya. Nah, kalau separuhnya berarti sisanya itu untuk stok, untuk jaga-jaga kalau kita ada yang minus. Kenapa aku menyarankan kalau trading lebih dari satu koin? Jadi gini, kalau misalkan satu ada yang minus, yang satunya lagi harus profit, jadi menutupi yang minus itu tadi. Terus modalnya jangan dipakai semuanya. Misal punya modal 10 juta, yang dipakai 1 juta dulu per koin. Belinya berapa? Nggak usah banyak-banyak. Awal beli aja 100 ribu dulu atau 200 ribu. Oke, memang kita modalnya gede, tapi jangan langsung kita sekali beli 1 juta 2 juta, karena kita mimpinya nanti untungnya banyak 10%. Kalau 1 juta kan udah 100 ribu, kalau 100 ribu cuma 10 ribu. Tapi kalau kita pemula, kita harus belajar dari kecil dulu, jangan langsung gede ya, dan uangnya jangan dipakai semua. Itu tadi beberapa kripto kalau kita punya modal di atas 10 juta.
Tapi kalau modelnya kita cuma 1 juta ke bawah atau 500.000 ke bawah, ambil harga kripto yang harganya di bawah 20.000 atau 10.000. Contoh di sini TRX misalkan 4.000. Terus kayak apa namanya? Kayak Dogecoin. Doge itu kan harganya juga cuma 2.000-an, 3.000. Oke. XRP masih masuk, tapi dengan catatan kita belinya jangan banyak-banyak. Masih masuk walaupun agak kecil ya untungnya. Terus kripto-kripto yang 3 digit, 4 digit itu bisa untuk trading ya. Cuman dengan catatan kalau kalian menemukan kripto micin, hati-hati, jangan kripto yang abal-abal. Maksudnya kripto yang tiba-tiba delisting dari Indodax, nanti kalian yang pusing sendiri kayak gitu. Beli pas lagi viral udah gitu langsung amblas. Jadi jangan mendengarkan info yang tidak bertanggung jawab. Kalau di sini saya cuma memberi gambaran aja, tapi keputusan kan tetap ada yang di trading, karena saya menyarankan, meskipun saya menyarankan ini itu, tapi kan harus, udah saya bilang harus dipelajari dulu untuk grafiknya dan info-info di website ya. Misalkan contoh nih, kalian mau beli kripto yang harganya 3 digit atau 4 digit. Oke, di sini contoh aku mau buka tel. Aku nggak tahu tel ini bagus nggak marketnya, karena baru buka ini ya. Kalau dilihat dari sini itu tel oke lah, marketnya oke ya, untuk grafiknya lancar, naik turunnya juga masih aman seperti ini. Nah, tinggal menentukan posisi ambilnya, posisinya itu seperti apa gitu. Jadi posisi ambil pas beli itu harus dicek selalu, saya ingatkan di semua video ini. Waktu ini kalian harus paham, dari 15 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, harus paham semuanya. Karena apa? Dengan paham di sini maka kalian tentunya akan profit. Nah, ini di 15 menit grafiknya seperti ini, naik turun, sempat diturun di 95 ya. Terus di 1 jamnya juga sama. Di sini posisinya lagi ada di kenaikan ya. Nah, kalau posisi seperti ini apakah bagus untuk kita trading? Kita lihat dulu di 1 hari. Kalau untuk di 1 hari di sini bukan waktunya untuk beli. Kalian kalau mau beli cek biasanya di subuh, waktu subuh, atau setelah jam 12 malam, atau di pagi hari. Kalian bisa ngecek. Untuk pergantian setiap candlestick harian itu jam 7 pagi. Nah, dari situ kelihatan. Kalau di sini di 1 hari ini terlihat dia kan udah pump dan ini udah ada grafik merah, otomatis di hari berikutnya dia pasti akan masih merah untuk turun lagi. Nah, kalau mau ambil posisi itu di harga berapa? Kalau untuk scalping contoh di sini di 1 hari kan terendahnya 395, ya berarti ambil posisinya pas 95 dijual di harga 100, itu udah untung banyak karena di sini cuma 3 digit ya nilainya. Cuman lebih resiko tinggi kalau posisi seperti ini karena dia naik turunnya lebih ini ke volume turun ya. Jadi kalau untuk scalping lebih hati-hati, yang penting momennya pas aja. Jadi dilihat di 1 jam apakah ini nanti akan turun di bawah 95 atau enggak, seperti itu kan ya. Jadi kalian menggunakan pasang limit order, jangan instan. Kalau instan kan harga di saat ini. Oke, kita coba cek lagi Velo yang 3 digit juga. Nah, di sini apakah marketnya bagus? Sebenarnya kalau yang grafiknya gambarnya seperti ini naik turunnya masih normal sih, itu masih oke. Cuman hati-hati kalau di sini kan volumenya naik ya, tapi dilihat di 1 hari apakah masih bisa naik. Nah, ini kan udah naik terus di beberapa hari ya, di 1 minggu. Nah, di 1 minggu emang dia pump
apakah dia itu continue seperti ini. Nah, kita bisa lihat perkembangannya. Bisa aja ini nanti akan membentuk satu candlestick lagi naik, habis naik turun dulu, setelah turun baru naik. Nah, kalau teman-teman mau ambil posisi, bisa ambil posisi di area pokoknya di bawah 200 ya, di bawah 200. Ini kalau contoh yang seperti ini, karena di 1 bulan dia udah mulai naik, tapi ambil posisinya ini kan 140 terendah ya di bulan ini ya. Harusnya bulan berikutnya dia masih di 170, 180, harusnya seperti itu ya. Nah, di sini ini kemungkinan juga nanti akan turun dulu, koreksi. Setelah koreksi baru dia akan naik. Intinya kalian tinggal memahami ini aja, trading itu memahami di waktu ini, terus dilihatin grafiknya itu larinya kemana. Pokoknya kalau udah paham itu, kalian mau trading kripto apa aja insya Allah bakalan profit ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.